Kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang super kaya, hingga masuk surga dengan berjalan perlahan. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Rasulullah, yang dijamin masuk surga. Nama aslinya adalah Abdul Amr yang bermakna hamba Amr atau Abdul Haris atau Abdul Kabah. Setelah masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya dengan Abdurrahman yang memiliki arti hamba Allah yang maha pengasih. Ia lahir di kota Makkah pada tahun 43 sebelum hijrah, atau 10 tahun setelah tahun gajah, sekitar 581 Masehi. Dengan demikian, ia lebih muda 10 tahun dari Nabi Muhammad. Ayahnya bernama Auf bin Abdul Haris, dan ibunya adalah Sifa binti Auf bin Abdu. Menurut buku kisah 10 pahlawan surga susunan Abu Zain, Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pedagang yang sukses. Ia juga dikenal dengan kekayaannya, karena selalu menyumbangkan harta demi menegakkan agama Allah. Dalam kalangan masyarakat, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sangat dermawan. Seluruh usahanya ditujukan untuk mencari ridho Allah semata. Ketika berdagang, Abdurrahman bin Auf menjauhkan diri dari barang-barang yang haram hingga subhat. Keuntungan hasil usahanya tidak untuk dinikmati sendiri, melainkan ditunaikan hak Allah, sanak keluarga, dan untuk perjuangan di jalan Allah. Saking rajin dan gemar bersedekah, harta Abdurrahman bin Auf terbilang subur, sampai-sampai ada penduduk Madinah yang berkata bahwa seluruh masyarakat di sana berserikat dengannya. Dari hartanya, sepertiga dipinjamkan kepada mereka, sepertiga membayari utang-utang mereka, sepertiga lainnya dibagi-bagikan kepada mereka. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan para istri Nabi. Karenanya, ia memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mengadakan pengawalan bagi Ummahatul Mukminin tersebut bila berpergian. Bahkan, suatu ketika Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah, dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhroh serta Ummahatul Mukminin. Ketika jatah Aisyah diberitahu, beliau bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu buatku?" "Abdurrahman bin Auf," jawab si petugas. Aisyah lalu berkata, "Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku kecuali orang-orang bersabar." Semakin banyak keuntungan yang diperoleh Abdurrahman bin Auf, semakin besar pula kedermawanannya dalam menyumbangkan harta di jalan Allah. Hal ini ia lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan. Selalu bersedekah dan memberikan hartanya, Abdurrahman bin Auf tidak juga jatuh miskin, justru kehidupannya terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya dijuluki sebagai tangan emas, karena apapun yang dikerjakan selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar. Abdurrahman bin Auf adalah sosok sahabat Rasulullah yang dikenal tampan dan meyakinkan. Dia memiliki karakter keislaman yang kuat dan kokoh. Abdurrahman bin Auf termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awwalun, yang merupakan golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Keislaman Abdurrahman bin Auf dinyatakan 2 hari setelah Abu Bakar memeluk Islam. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah, bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Tatkala Rasulullah dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yasrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Saat termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah, ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati, namun Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Saat kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar, maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin menikah, ya Rasulullah," katanya. "Apa mahar yang akan kau berikan pada istrimu?" tanya Rasulullah. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah walimah kenduri, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Sejak itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Pada saat Perang Badar meletus,
Abdurrahman bin Auf turut berjihad fisabilillah. Dalam perang itu ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, di antaranya Umar bin Utsman bin Ka'ab at-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud, dia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan perang. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi. Ia mempelopori dengan menyerahkan 200 ukiah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Al-Khattab berbisik kepada Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa, karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu? Ya, jawabnya, mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan. Berapa? Tanya Rasulullah. Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah. Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman, dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam salat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu salat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Sungguh tak ada yang lebih mulia dan utama, daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Muhammad SAW. Abdurrahman bin Auf memang seorang pedagang yang kaya raya. Meskipun demikian, ia tidak suka menumpuk harta dan hidup bermewah-mewah. Berdagang ia jadikan sebagai ladang amalan. Jika perdagangannya sukses, hal itu akan semakin mendekatkan jiwanya kepada Allah. Suatu hari ketika Abdurrahman bin Auf hendak berbuka puasa, di hadapannya telah tersedia makanan. Namun, seketika ia tiba-tiba menangis. Di antara tangisannya, Abdurrahman berkata, Mus'ab bin Umair gugur sebagai syahid. Ia seorang yang jauh lebih baik daripada aku. Ia hanya mendapat kafan sehelai burdah. Jika kepalanya ditutup, maka tampaklah kakinya. Jika kakinya ditutup, maka tampaklah kepalanya. Abdurrahman bin Auf kemudian berhenti sejenak. Sambil masih terseduh-seduh, ia melanjutkan. Demikian juga Hamzah. Ia adalah orang yang jauh lebih baik daripada aku. Ia pun gugur sebagai syuhada. Saat akan dikuburkan, hanya terdapat sehelai selendang untuknya. Telah dihamparkan bagi kami dunia seluas-luasnya. Telah diberikan pula kepada kami hasil sebanyak-banyaknya. Sungguh, kami khawatir telah didahulukan pahala kebaikan kami. Abdurrahman bin Auf seringkali menangis jika teringat akan hartanya. Ia takut hartanya akan memberatkan, dan menjegal dirinya kelak di hadapan Allah. Padahal, ia tidak pernah mengambil harta yang haram sedikitpun. Pada kisah yang lain, diceritakan ketika beberapa sahabat sedang berkumpul di rumah Abdurrahman bin Auf. Saat jamuan terhidang di meja, seketika itu juga ia menangis. Melihat kejadian yang tiba-tiba tersebut, kemudian para sahabat terkejut. Mereka pun bertanya, kenapa kau menangis, wahai Abdurrahman? Abdurrahman bin Auf tidak bisa segera menjawab, lantaran sedang menangis terseduh-seduh larut dalam kesedihan. Para sahabatnya memang mengenal Abdurrahman sebagai pribadi yang lembut hati. Ia selalu cemas akan perbuatannya di dunia. Setelah tenang, Abdurrahman bin Auf berujar, Rasulullah telah wafat. Selama hidupnya, beliau tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang. Apa yang diharapkan dari kita jika usia kita dipanjangkan tetapi tidak menambah kebaikan? Lantaran jawaban tersebut, bukan hanya Abdurrahman bin Auf yang menangis. Sahabat-sahabat lain yang mendengarnya pun kemudian ikut meneteskan air mata. Pada suatu hari, kota Madinah sedang aman dan tenteram, terlihat debu tebal yang mengepul ke udara, datang dari tempat ketinggian di pinggir kota. Debu itu semakin tinggi bergumpal-gumpal hingga hampir menutup ufuk pandangan mata. Angin yang bertiup menyebabkan gumpalan debu kuning dari butiran-butiran Sahara yang lunak, terbawa menghampiri pintu-pintu kota, dan berhembus dengan kuatnya di jalan-jalan rayanya. Orang banyak menyangkanya ada angin ribut yang menyapu dan menerbangkan pasir. Tetapi kemudian dari balik tirai debu itu segera mereka dengar suara hiruk pikuk, yang memberitahu tibanya suatu iringan kafilah besar yang panjang. Tidak lama kemudian, sampailah 700 kendaraan yang syarat dengan muatannya memenuhi jalan-jalan kota Madinah dan menyibukkannya. Orang banyak saling memanggil dan menghimbau menyaksikan keramaian ini serta turut bergembira dan bersukacita dengan datangnya harta dan rizki yang dibawa kafilah itu. Ummul Mukminin Aisyah demi mendengar suara hiruk pikuk itu ia bertanya, apakah yang telah terjadi di kota Madinah? Mendapat jawaban,
bahwa kafilah Abdurrahman bin Auf baru datang dari Syam, membawa barang-barang dagangannya. Kata Ummul Mukminin lagi, kafilah yang telah menyebabkan semua kesibukan ini. Benar, ya Ummul Mukminin, karena ada 700 kendaraan. Ummul Mukminin menggeleng-gelengkan kepalanya, sembari melayangkan pandangnya jauh menembus, seolah-olah hendak mengingat-ingat kejadian yang pernah dilihat atau ucapan yang pernah didengarnya. Kemudian katanya, ingat, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kulihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan. Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan, kenapa ia tidak memasukinya dengan melompat, atau berlari kencang bersama angkatan pertama para sahabat Rasul? Sebagian sahabat menyampaikan cerita Aisyah kepadanya, maka ia pun teringat pernah mendengar Nabi. Hadis ini lebih dari satu kali dan dengan susunan kata yang berbeda-beda. Dan sebelum tali temali perniagaannya dilepaskannya, ditujukannya langkah-langkahnya ke rumah Aisyah, lalu berkata kepadanya, Anda telah mengingatkanku suatu hadis yang tak pernah kulupakan. Kemudian ulasnya lagi, dengan ini aku mengharap dengan sangat agar Anda menjadi saksi, bahwa kafilah ini dengan semua muatannya, berikut kendaraan dan perlengkapannya, kupersembahkan di jalan Allah, Azza wa Jalla. Dan dibagikannyalah seluruh muatan 700 kendaraan itu kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya, sebagai perbuatan baik yang maha besar. Pada suatu hari ia mendengar Rasulullah bersabda, Wahai Ibnu Auf, Anda termasuk golongan orang kaya dan Anda akan masuk surga secara perlahan-lahan. Pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah, pasti Allah mempermudah langkah Anda. Semenjak ia mendengar nasihat Rasulullah ini, dan ia menyediakan bagi Ailah pinjaman yang baik, maka Allah pun memberi ganjaran kepadanya dengan berlipat ganda. Di suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar, kemudian uang itu dibagi-bagikannya semua untuk keluarganya dari Bani Zuhroh, untuk para istri Nabi dan untuk kaum fakir miskin. Diserahkannya pada suatu hari 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam, dan di hari yang lain 1.500 kendaraan. Menjelang wafatnya ia berwasiat 50.000 dinar untuk jalan Allah, diwasiatkannya pula bagi setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup, masing-masing 400 dinar, hingga Utsman bin Affan yang terbilang kaya juga mengambil bagiannya dari wasiat itu, serta katanya, harta Abdurrahman bin Auf halal lagi bersih, dan memakan harta itu membawa selamat dan berkat. Ibnu Auf adalah seorang pemimpin yang mengendalikan hartanya, bukan seorang budak yang dikendalikan oleh hartanya. Sebagai buktinya, ia tidak mau celaka dengan mengumpulkannya dan tidak pula dengan menyimpannya. Bahkan ia mengumpulkannya secara santai dan dari jalan yang halal. Kemudian ia tidak menikmati sendirian, tapi ikut menikmatinya bersama keluarga dan kaum kerabatnya, serta saudara-saudaranya dan masyarakat seluruhnya. Harta kekayaan ini tidak akan mendatangkan kelegaan dan kesenangan pada dirinya, selama tidak memungkinkannya untuk membela agama dan membantu kawan-kawan. Adapun untuk lainnya, ia selalu takut dan ragu. Begitulah ia, kekayaannya yang melimpah-limpah, sedikitpun tidak membangkitkan kesombongan dan takabur dalam dirinya. Sampai-sampai dikatakan orang tentang dirinya, seandainya seorang asing yang belum pernah mengenalnya, kebetulan melihatnya sedang duduk-duduk bersama pelayan-pelayannya, niscaya ia tak akan sanggup membedakannya dari antara mereka. Tetapi bila orang asing itu mengenal satu segi saja dari perjuangan Ibnu Auf dan jasa-jasanya, misalnya diketahuinya bahwa di badannya terdapat 20 bekas luka di perang Uhud, dan bahwa salah satu dari bekas luka ini meninggalkan cacat pincang yang tidak sembuh-sembuh pada salah satu kakinya, sebagaimana pula beberapa gigi seri rontok di perang Uhud, yang menyebabkan kecadelan yang jelas pada ucapan dan pembicaraannya. Di waktu itulah orang baru akan menyadari, bahwa laki-laki yang berperawakan tinggi, dengan air muka berseri dan kulit halus, pincang serta cadel, sebagai tanda jasa dari perang Uhud, itulah orang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah ridho kepadanya, dan ia pun ridho kepada Allah. Sewaktu Umar bin Khattab hendak berpisah dengan ruhnya yang suci, ia memilih 6 orang tokoh dari para sahabat Rasulullah, sebagai calon penggantinya sebagai khalifah yang baru. Sebagian sahabat telah menegaskan, bahwa dialah orang yang lebih berhak dengan khalifah di antara yang 6 itu, lalu ia menolak. Sikap zuhudnya terhadap jabatan ini dengan cepat telah menempatkan dirinya sebagai hakim di antara 5 orang tokoh terkemuka itu. Mereka menerima dengan senang hati, agar Abdurrahman bin Auf menetapkan pilihan khalifah, terhadap salah seorang di antara mereka yang berlima, sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan, Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, bahwa Anda adalah orang yang dipercaya oleh penduduk langit,
dan dipercaya pula oleh penduduk bumi. Oleh Ibnu Auf dipilihlah Utsman bin Affan untuk jabatan khalifah dan yang lain pun menyetujui pilihannya. Pada tahun ke-32 Hijrah, Abdurrahman bin Auf wafat. Ummul Mukminin Aisyah ingin memberinya kemuliaan khusus, yang tidak diberikannya kepada orang lain, maka diusulkan olehnya kepada sahabat Rasulullah itu, sewaktu ia masih terbaring di ranjang menuju kematian, agar ia bersedia dikuburkan di pekarangan rumahnya berdekatan dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi ia memang seorang muslim yang telah dididik Islam dengan sebaik-baiknya, ia merasa malu diangkat dirinya pada kedudukan tersebut. Selain itu, dahulu ia telah membuat janji dan ikrar yang kuat dengan Utsman bin Madun, yakni bila salah seorang di antara mereka meninggal sesudah yang lain, maka hendaklah ia dikuburkan di dekat sahabatnya itu. Abdurrahman dimakamkan di pemakaman Baqi, sedangkan salat jenazahnya diimami oleh Utsman berdasarkan wasiatnya. Abdurrahman bin Auf dimakamkan di samping sahabatnya Utsman bin Mazun, dan berada di sisi kubah Ibrahim bin Muhammad SAW. Sebelum meninggal, Abdurrahman bin Auf sempat berpesan supaya sebagian hartanya disumbangkan untuk kepentingan umat Islam. Menurut satu riwayat, dia menyedekahkan uang sejumlah 50.000 dinar, uang emas untuk membantu urusan di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Sedangkan istrinya berjumlah 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 1/4 dari 1/8 hartanya. Abdurrahman bin Auf sudah menyumbangkan hartanya di jalan Allah, namun beliau masih meninggalkan harta warisan yang sangat banyak untuk anak-anaknya. Peninggalan Abdurrahman bin Auf adalah emas murni, sehingga tangan dan para tukang merasa kewalahan untuk membagikannya, dan 4 orang istrinya masing-masing menerima harta warisan sebanyak 80 dinar.